Nah, terus ini saya pengen ke Ustadz Kus nih, karena tadi dari pernyataannya Mas Angga itu yang menarik bahwa dia itu masih mahasiswa, terus kemudian tuh dia sudah berani nantang ya, tapi nantangin yang in Untuk a good way ya. membela Jadi Nusantara nggak negerinya. sekedar, biasanya kadang-kadang kan kita sok-sokan jadi preman ya, kalau kamu nggak sepakat sama aku ayo berantem kayak gitu. Tapi saya rasa Mbak Sosro ini ketika bicara seperti itu atau mengajukan tantangan ya ke mereka para amtenir tadi ya, amtenar. Bukan pada akademisi gurunya Oh, sendiri. gurunya yang jadi waktu itu Snowboard rektornya ya. rektor ya. Rektornya itu pasti dia punya sesuatu yang apa ya istilahnya cukup pede dia sampai menyatakan pernyataan bahwa kalau kamu sampai ngobrak-ngabrik ini tanah Jawa, maka kamu akan berhadapan dengan saya. Nah, pastinya kan nggak hanya sekedar dia itu punya keilmuan apa ya, keilmuan saintifik ya, duniawi ya istilahnya, saya nggak tahu istilah maksudnya ilmu yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Pastinya dia punya hal-hal yang apa ya, sifatnya sangat spiritual yang kemudian itu meneguhkan meneguhkan dirinya, terus kemudian dia sampai berani nantangin rektornya yang waktu itu bahwa kalau jangan sampai nih bangsamu datang ke negaraku, datang ke bangsaku terus nginjak-nginjak warga pribumi di situ. Kira-kira apa sih Ustadz yang menjadi rahasia sosok Sosro Kartoro ini sehingga punya keberanian seperti itu? Karena dari yang saya baca-baca juga beliaunya itu sudah punya apa ya, kayak semacam kesaktian sejak kecil gitu. Mungkin ada insight dari panjenengan tentang sosok Sosro. Jadi sebenarnya kita harus mengerti latar belakang ya. Secara etnologi dia itu orang Ningrat gitu. Orang Ningrat Jawa. Dia itu putra dari Adipati Jepara kan. Telusuri itu nanti ya galur keturunan sampai ke Kanjeng Sunan Giri. Nah, jadi dia orang bangsawan. Bangsawan itu Ningrat. Nah, dalam psikologi Jawa, orang itu harus punya tanggung jawab besar. Dia harus mendahulukan kepentingan orang lain. Bahkan dia harus rela berkorban untuk kepentingan sesama. Itu faktor yang membuat dia punya satu keberaniannya. Tanggung jawab sebagai satu putra bangsawan tadi itu. Yang kedua, pastinya dia juga punya pengetahuan ya. Dia memiliki pengetahuan dan dia memang intelektual kan ya. Gitu. Nah, karena dia seorang Jawa yang kita kenal bahwa orang Jawa itu sangat spiritual ya. Orang Jawa itu memang ya apa istilahnya itu, pemikiran itu tidak hanya bersifat rasional, tapi ada yang spiritual. Jadi ada tiga. Jadi menggabungkan tiga, rasionalitas, terus empirisme dan spiritualitas. Itu Sosro Kartoro itu. Dia juga seorang spiritualis, juga seorang empiris, juga seorang rasionalis sebenarnya. Gitu. Sehingga iya, jadi dia itu betul-betul ya apa ya, tokoh yang ideal memang ya. Tokoh cendekiawan yang ideal, bukan hanya seorang ilmuwan ya, bukan hanya sarjana atau ilmuwan, tapi memang seorang intelektual, seorang cendekiawan yang punya tanggung jawab terhadap nasib ya, negerinya dan bahkan kemanusiaan ini. Sehingga itulah mereka atau beliau itu sangat lantang dan berani ya untuk selalu memberikan apa warning gitu ya. Dia selalu berusaha untuk how to understand and how to change ya. Bagaimana saya mengerti sesuatu dan saya merubahnya. Itu cara berpikir dia seperti itu. Karena tiga tadi itu, karena dia seorang bangsawan yang punya tanggung jawab, dia juga seorang cendekiawan ya. Lebih daripada itu dia seorang yang punya spiritual power. Karena orang Jawa itu suka laku tirakat, laku tarak broto atau pujo broto ya namanya. Nah itu sehingga tidak ada orang Jawa, apalagi orang Ningrat yang masa mudanya tidak melakukan laku tirakat itu tidak pernah. Dan saya dengar bahwa beliau itu makan itu jarang sekali makan. Iya. Kadang makannya hanya cabai, pernah makannya jahe, ya jarang makan nasi. Ya, ya. Atau saya pernah mendengar dari Paguyuban Sosro Kartoro, dia bahkan tidak pernah memakan ini yang bernyawa. Vegetarian. Iya, di UNER banyak dosen-dosen tua-tua dulu kayak Profesor Sardi itu pengikutnya. Saya punya beberapa literatur yang jadi
handbooknya, jadi pedomannya orang tua dosen-dosen yang dulu itu, yang lama-lama itu, terus profesor tadi dosen psikologi, ya, psikologi itu, ya, Iya. itu juga ya, cerita begitu. Beliau itu orang yang seluruh hidupnya itu tirakat, bahkan dia membujang kan, dia menikah kan, Iya. ya, jadi dan dia jarang tidur. Memang kalau dalam bahasa Jawa itu, dalam tradisi Jawa itu ada lagu begini, orang kalau ingin punya kesaktian harus melek luwe meneng dewe. Melek luwe meneng dewe. Melekan, Melek itu artinya mengurangi tidur. begadang. Luwe itu puasa. Luwe itu lapar. Meneng itu diam, maksudnya diam. Dewe itu menyendiri. Jadi melek luwe itu tradisi Jawa. Jadi tirakat itu ditandai dengan melek luwe meneng dewe. Itu ajaran luhur Jawa seperti itu. Ya kalau ingin dapatkan kelebihan, kesaktian ataupun pengetahuan-pengetahuan esoteris yang lain, termasuk menjadi seorang futurolog ya, yang tahu masa depan, itu ya memang harus laku seperti itu. Sebab di dalam budaya Jawa itu ada perbedaan antara kawruh dan ilmu. Kalau kawruh itu sesuatu yang bersifat pengetahuan, the body of knowledge ya, knowledge ya. Kalau ngelmu itu sesuatu yang sangat spiritual. Ngelmu itu bahasa orang Jawa mengatakan ngelmu angel nih, belum ketemu kan. Ya toh. Nah, untuk dapat ngelmu itu tidak cukup hanya dengan belajar secara diskursus, tidak cukup ya tadi. Karena bagi dia pengetahuan dibagi tiga, ada pengetahuan indrawi. Ya, indrawi itu ya pengetahuan anak-anak, seperti mengatakan bintang itu kecil, ya. Padahal bintang itu sebenarnya besar kan. Nah, kan ada pengetahuan rasional. Ketika akal manusia mulai berfungsi, maka seluruh pengetahuan indera itu gugur di hadapan pengetahuan akal. Yang ternyata bintang bukan kecil, bukan lebih besar daripada bumi. Tapi di balik pengetahuan akal masih ada pengetahuan intuitif, pengetahuan hati. Ya, dan kalau itu terbit, maka seluruh pengetahuan rasional itu gugur juga. Ya. Paham ya? Jadi itulah. Nah, itulah yang membuat seorang René Descartes itu sampai stres gara-gara itu. Ya, kalau seperti itu, gimana kedudukan ya pengetahuan ini, sains dan teknologi ini? Ya, mula-mula orang percaya bahwa pengetahuan indera itu benar, bintang itu Kecil, iya. tapi setelah tumbuh berpikir, benar menemukan bahwa itu gugur. Iya. Ya, maka ketika orang itu terus melakukan pendalaman sampai nanti ada yang namanya mata hati. Ya, dan ketika mata hati itu terbit, maka pengetahuan rasional itu gugur di depannya. Nah, di sini ya, sehingga ya, nah itulah orang Jawa. Makanya orang Jawa itu memiliki pandangan tadi di samping empirisme yang tadi menekan pada observasi penginderaan, tadi ada rasionalisme, tapi juga lebih dominan lagi spiritualisme, dan itu tidak gampang mengintegrasikan tiga pengetahuan itu. Nah, sosok Kartono itu orang yang seperti itu gitu. Yang sudah mampu. Iya, mengintegrasikan tiga wawasan tadi, wawasan indrawi, wawasan ya rasional, dan wawasan spiritual. Wow. Gitu. Ya. Ini menarik sekali penjelasannya Ustadz Kuswandi nih. Jadi berangkat dari kesadaran bahwa Sosro Kartono ini kan memang dia dari Orang keturunan Ningrat ya. Tapi kemudian tidak serta-merta ketika orang itu, karena yang terjadi saat ini kalau orang itu memahami posisinya sebagai aku anaknya pejabat nih, atau aku punya teman pejabat, itu sikapnya menjadi kayak semena-mena dan hanya menuruti egonya saja. Tapi pada saat itu yang terjadi di pribadi dari Sosro Kartono ini, yang dia sangat memikirkan koleganya, rakyatnya ya itu. Iya. Jadi dia memanfaatkan posisinya itu justru untuk memperjuangkan pribumi yang saat itu di bawah ditindas oleh Hindia Belanda pada saat itu. Itu poin pertama yang menurut saya menarik untuk kawan-kawan semua perhatikan, bahwa posisi yang kita punya sebetulnya semakin bagus itu seharusnya bisa semakin menolong orang di sekitar kita. Jadi nggak hanya aku
keturunannya ini, oh aku kenalan sama ini, terus kemudian mempermudah dirinya dalam meraih apa yang menjadi hanya kepentingannya dia saja. Itu kalau menurut Ustadz Kusari dan saya sepakat bahwa itu adalah tanggung jawab yang besar. Kalau teman-teman mungkin lebih ngerti kayak Spider-Man gitu ya, banyak power, big power berarti From great power come great responsibility. ya, jadi semakin banyak kekuatan yang dia punya, semakin banyak kesaktian yang dia punya, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Jadi ini mungkin Spider-Man zaman dulu ya, kalau bicara pakai bahasanya anak-anak milenial gitu ya. Jadi itu yang sangat disadari oleh Raden Mas Panji Sosrokartono yang dengan cantiknya kemudian dia sampai muncul keberanian untuk bilang dan menyatakan sikapnya bahwa jangan sampai nih bangsa Belanda itu nginjek-nginjek tanah Jawa gitu ya, karena secara psikologis dia punya apa ya, kalau bahasa zaman sekarang kok backingannya kok gede ngono bahasa Surabayane itu ya, dia dari keturunan yang ningrat, dia punya pengetahuan yang sangat luar biasa dan dia sangat mengerti betul keadaan di Indonesia itu seperti apa pada saat itu, pasti sangat menderita. Kemudian tadi yang kedua dan menurut saya apa ya, luar biasa sekali itu beliau mampu mengintegrasikan 3 hal tadi itu ya. Jadi pengetahuan indrawi, karena biasanya kita berhenti pada pengetahuan indrawi yang kita apa ya, bisa kita lihat. Cerap, ya. Iya, bisa kita yang bisa di ini panca indera. Iya, ya itu yang bisa kemudian ditangkap oleh panca kita indera. berhenti sampai di situ kadang-kadang itu belajar ilmu itu. Jadi terus ketika kita sudah paham pada level indrawi tadi itu, kita sudah merasa tahu segalanya gitu ya, terus banyak bicara sana sini, tapi tidak ada perenungan yang lebih dalam. Kadang-kadang kita juga nggak sampai pada tahap apa ini tadi, rasionalis ya, rasionalitas. Jadi karena kita apa ya, ini menjadi ironi, terbutakan oleh indrawi kita sendiri. Jadi kita bisa lihat tapi kita tidak mau menggali lebih dalam sehingga rasionalitasnya nggak main gitu. Kadang-kadang kita dapat rasionalitas juga, kita nggak mau lagi mengkaji lebih dalam secara sisi spiritualitas tadi ya. Sehingga yang muncul adalah akhirnya kesombongan karena kita tidak kembali pada yang memiliki segalanya, mungkin gitu kali ya, atau ya kan. Jadi di situ dia merasa mengenal yang jauh lebih akbar dari yang memiliki ilmu itu sendiri ya. Jadi dia mengenal apa ya, kalau apa ya, Allah itu kan maha tahu ya, maha berilmu, sehingga dia tidak hanya berhenti pada belajar apa ya, hitam di atas putih, tapi ada perenungan-perenungan yang tadi saya juga ini sampai saya tulis di sini ya, ningrat tapi tirakat. Nah itu fenomena yang langka juga loh Ustadz zaman sekarang. Jadi orang kalau sudah kaya, sugih, semuanya dapat, terus dia sudah nggak mau lagi laku tirakat. Laku tirakat itu apa ya? Saya tuh dulu kenal istilah tirakat waktu di madrasah. Nggak banyak mungkin sepertinya kawan-kawan itu tahu tirakat. Tirakat itu hidup apa ya, sederhana ya, kayak tadi kalau dicontohkan itu sengaja melaparkan diri, sengaja tidak banyak tidur, tidak enak-enakan gitu ya. Proses spiritual training. Oh, spiritual exercise. training, ya. Jadi itu yang apa ya, sosok Sosrokartono ini di awal aja dari masih kulit aja sudah sangat menarik ya kawan-kawan ya. Jadi dia pertama, dia adalah orang pribumi yang kuliah di Belanda ya, generasi pertama dan orang pertama. Terus kemudian dia ternyata dari keturunan ningrat, tapi kemudian dia tetap memiliki kesadaran yang luar biasa. Dia merasa memiliki tanggung jawab bahwa dia harus mengangkat nih nasib atau kesejahteraan atau hak-hak dari orang-orang di Jawa pada saat itu. Nah, berikutnya kita akan membahas kiprah Raden Mas Panji Sosrokartono di kancah internasional, karena pada kenyataannya memang sosok Sosrokartono ini sangat amat dikagumi justru ketika beliaunya berada di Eropa ya. Jadi dia juga merupakan jurnalis yang sangat terkenal di Perang Dunia pada saat itu. Dia juga menguasai banyak bahasa dan seterusnya. Nah, untuk di segmen kali ini kita sudahi dulu mengenal sedikit tentang siapa itu Sosrokartono. Kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih kawan-kawan.